Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi data mining untuk pertemuan kedua. Kita bahas terkait tentang Knowledge Discovery in Database atau KDD. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa data mining ini adalah ilmu untuk penggalian data di mana nanti akan menghasilkan sebuah informasi yang berguna, salah satunya untuk pendukung keputusan. Data mining ini kan ini ada istilah KDD, di mana teknik KDD ini ada sebuah teknik integrasi dan penemu ilmiah dari visualisasi pola-pola sejumlah data. Jadi setiap data ini akan kita olah supaya bisa menjelaskan kepada orang lain, bisa berbentuk gambar, grafik, tabel dan sebagainya yang bisa membantu sebagai pendukung keputusan saat ini. Knowledge database ini adalah keseluruhan pola non-trivial mengidentifikasi pola data di mana pola yang timbul bersifat sah. Sah ini artinya adalah benar gitu, benar, tidak boleh bohong, varian dan sebagainya. Baru artinya baru itu terupdate ya, terupdate dan serta bermanfaat, dapat dimengerti. Kalau lihat dari gambar ini ada beberapa tahapan dari data mining. Kalau lihat dari gambar secara nyata, di sini terlihat bahwa ada seorang penggali emas yang sedang menggali, dan ia mendapatkan emas berupa dari hasil galiannya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini emas kan merupakan barang mulia yang sangat berharga. Nah, kalau kita kaitkan dengan data mining, bahwa artinya bahwa data mining yang kita hasilkan ini harus bisa menghasilkan berupa emas yang berharga tadi gitu, bagi kebutuhan manusia. Nah, ini merupakan penjabaran dari gambar tadi, di mana terdiri dari 5 tahapan: data selection, pre-processing, transformation, data mining, dan evaluasi. Lalu apa itu data warehouse atau gudang data? Di sini terdiri dari bagian depan, bagian belakang, dan bagian tengah-tengah, input, proses, dan output. Dimana untuk inputnya ini bisa diperoleh dari salah satunya untuk decision user. Nah, ini decision user ini berada di pihak manajemen atau organisasi. Tapi pada saat di tengah-tengah ini gudang datanya, terdiri dari data warehouse, data aplikasi, data mart, dan sebagainya. Namun pada saat di bagian akhir atau data transaksi, ini hubungan dengan customer. Lalu kita bahas tentang apa itu tempat kumpulan data yang dibuat untuk mendukung keputusan. Kumpulan data memiliki karakter yang bersifat object oriented, integrasi, time varian, bersifat tetap, dan yang berfungsi untuk mendukung keputusan manajemen. Kita melanjutkan. Untuk karakteristik data warehouse ini bersifat object oriented. Artinya data di organisasi berdasarkan subjek secara detail, seperti misalnya penjualan, produk, dan sebagainya. Jadi setiap data ini harus diterjemahkan secara lengkap gitu dan secara jelas, agar user atau pembaca bisa mengetahui ini datanya, ini data apa, artinya apa nih angka-angka ini. Lalu terintegrasi ini integrasi berorientasi dengan subjek. Data warehouse harus menaruh data dari berbagai sumber yang berbeda ke dalam format yang sama. Time varian ini data warehouse bersifat pasti menyimpan data yang memiliki data historis ya. Artinya kalau kita memprediksi, contohnya untuk memprediksi kondisi cuaca hari ini, berarti kita harus punya data sebelumnya, bahwa kondisi untuk sebelumnya ini kondisinya seperti apa, apakah hujan atau panas gitu.
Jadi kita bisa memprediksi nanti untuk besok gitu. Non volatil, setelah data dimasukkan ke data warehouse, pengguna tidak bisa merubah atau mengupdate data, karena itu hanya admin yang bisa memaintenannya. Lalu fungsi aduan data mining pertama dia membuat laporan, OLAP, dan informasi eksekutif. Kita lanjutkan, ini ada contoh-contoh kasus yang bisa menjadi inspirasi atau bisa memberi gambaran bahwa data mining penerapan dari kajian dari ilmu data mining ini. Pertama adalah dari sekian banyak daftar customer, kira-kira customer mana yang akan benar-benar menjadi customer baru. Nah, ini salah satu teknik data mining yang memang lagi hangat-hangatnya gitu, karena ada sejak munculnya marketplace di negara kita ini, banyaknya persaingan baru gitu untuk merebut hati calon konsumen, baik konsumen baru atau konsumen mempertahankan konsumen lama. Jadi bagaimana caranya si marketplace ini bisa berlomba-lomba untuk meraih kue yang memang pada dasarnya penduduk Indonesia ini adalah konsumtif gitu. Kita dapat menggunakan teknik klasifikasi, misalnya contoh dengan menggunakan regresi logistik, klasifikasi tree, atau metode yang lainnya. Nah, di mana kita akan melihat kemiripan customer yang terbaik yang kita miliki dari didasarkan dari faktor demografi atau jumlah penduduk, faktor usia, faktor pendapatan, dan faktor lainnya. Lalu kita lanjutkan untuk kasus 2, ini customer mana yang kira-kira berpotensi untuk melanjutkan kejahatan. Nah, ini contohnya kasus yang terbaru ini yang Biorka tadi ya. Dengan kasus Biorka ini kita jadi melek teknologi ya, bahwa memang banyak sekali lubang-lubang yang bisa disusupi oleh pihak-pihak orang yang tidak pihak yang mempunyai niat jahat terhadap sistem yang kita buat. Dengan sistem dengan kasus ini kita bisa tahu, oh ternyata memang kondisi saat ini untuk sistem negara Indonesia itu seperti ini. Nah, memang banyak sekali potensi kejahatan yang yang ada di dunia maya ini. Salah satunya ini untuk aplikasi kartu kredit, di mana banyak sekali tindak kejahatan yang memang melibatkan banyak pihak. Jadi dalam satu kejahatan kartu kredit ini ada yang yang bekerja sebagai actionnya, ada yang ke balik layar, ada yang sebagai skenario dan sebagainya. Tapi memang makanya kita harus hati-hati dalam dan bijak dalam menggunakan sistem aplikasi yang kita gunakan, terutama yang ada hubungannya dengan keuangan. Kasus 3 ini perusahaan developer bangunan sedang membuat rancangan rumah berdasarkan tipe, sehingga dihasilkan nilai jualnya. Nah, kalau gini udah jelas ya. Jadi untuk saat ini memang ini contohnya untuk developer rumah. Rumah itu kan kalau nggak salah ada beberapa tipe ya. Ada tipe 36, ada 26, 36, 45, 70, 120 dan sebagainya. Dan ini merupakan klaster-klaster yang dibuat oleh developer sengaja supaya dan disesuaikan dengan SWOT atau kekuatan dari konsumen. Karena kalau misalnya konsumen ini mempunyai gaji yang hanya bisa masuk ke klaster subsidi atau 36, berarti dia sebaiknya tidak memaksakan untuk mengambil rumah yang komersial yang 45, karena nanti ditakutkan atau dikhawatirkan dia akan habis penghasilannya dipakai untuk setoran untuk rumah tadi. Kecuali kalau yang bersangkutan ingin menaikkan penghasilan supaya jadi bisa menutupi kekurangan tadi gitu, jadi bisa masuk ke klaster yang tipe 45 tadi. Nah, selanjutnya dan sebagainya.
Lalu kasus 4 ini mengenali kira-kira jenis barang mana yang sudah aku terjual di supermarket. Nah kita kalau lihat ke supermarket, Alfamart, Indomaret dan sebagainya, kita sering lihat barang-barang yang ada di kasir terutama. Kalau kita perhatikan ada di kasir itu kan misalnya contohnya batu-bate ya, makanan ringan, mainan gitu ya, coklat atau obat-obatan gitu. Ini kalau kita perhatikan kenapa sih disimpan di depan gitu? Kenapa disimpan? Kenapa nggak disimpan di tempatnya? Karena menurut analisis saya barang-barang itulah memang yang sulit untuk dijual ke konsumen kata. Karena tidak semua konsumen ya semua konsumen mau membelinya gitu, karena itu kan merupakan barang-barang yang memang bukan barang-barang primer. Nah berbeda dengan barang-barang primer misalnya beras, minyak goreng gitu ya, gula gitu, gula pasir, terigu dan sebagainya, itu kan kebutuhan primer. Tapi kalau yang kebutuhan sekunder itu seperti itu tidak semua orang menginginkan tiap hari gitu. Makanya barang-barang itu disimpan di depan. Nah, seperti kita contoh misalnya kita contoh misalnya mainan gitu kan. Kalau mainan itu disimpan di depan, kenapa? Karena kebiasaan orang tua terutama ibu-ibu kalau bayar itu kan suka ngejak anaknya gitu. Nah kan anaknya untuk bayar di kasir tadi. Nah anaknya kan lihat barang-barang ini nih ada mainan, makanya dia tertarik untuk membeli. Jadi sekalian untuk suka dikasih pancingan oleh kasirnya, misalnya bapak mau tambah lagi nggak, ini ada barang ini di depan dan sebagainya. Ini salah satu trik untuk meningkatkan penjualan tadi. Lalu untuk kasus 5, memperhatikan cuaca yang sering berubah setiap bulannya yang berguna bagi petani ya. Jadi banyak petani tradisional khususnya menggunakan sistem tanam ini menggunakan sistem tanam manual gitu. Jadi dia kadang-kadang tidak menggunakan teknologi gitu. Jadi kalau menggunakan teknologi kan ya kita bisa petani ini bisa memprediksi atau memperkirakan kira-kira kalau musim hujan sekarang cocoknya menanam apa gitu. Tapi kalau petani manual itu biasanya menggunakan insting mereka masing-masing gitu. Jangan sampai menanam khusus sayuran tertentu tiba-tiba karena sekarang musim hujan tidak cocok dengan tanamannya, makanya akan menimbulkan kerugian. Nah, ini yang harus dihindari oleh para petani. Lalu untuk kasus 6, ini seorang peminat proyek sedang mendapat tender, menentukan keuntungan dapatkan dengan kebutuhan waktu yang optimal. Nah ini untuk teknik data mining menggunakan teknik estimasi, di mana digunakan pembandingan antara kebutuhan pegawai, waktu pengerjaan, jadwal kegiatan dan sebagainya, supaya proyek yang dikelola ini memperoleh keuntungan yang banyak bagi perusahaan tadi. Takutnya nanti perusahaan ini mengalami kerugian akibat karena salah perhitungan tadi. Bagaimana cara menentukan metode algoritma yang tepat untuk sebuah kasus? Misalnya kita harus ikut dulu dari utuhan dataset yang digunakan, selanjutnya tipe data, lalu apakah data cocok dengan metode yang diterapkan, dan seberapa banyak noise dalam data, dan apa tujuan dari analisa tersebut. Ya, jadi ini ada beberapa ini merupakan contoh-contoh kasus yang ada hubungannya dengan data mining ini. Banyak sekali kasus-kasus yang di negara kita, khususnya kasus yang masih update sekarang, yang hubungannya dengan kajian ilmu data mining. Mungkin itu saja buat teman kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.